Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opi Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, program studi pendidikan agama Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Opi Setiawan, saya sendiri, Anis Siti Anissa, Sukandar, dan Lia Amelia. Di sini kami membahas tentang identifikasi sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan yang juga termasuk ke dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Maka dari itu, baik langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, baik, kita akan memasuki materinya. Sumber daya manusia itu merupakan salah satu komponen utama penting yang paling penting untuk dikelola dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan kesuksesan sebuah organisasi, termasuk di lembaga pendidikan. Nah, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan kegiatan dalam salah satu area fungsional manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan. Nah, keberhasilan menyusun perencanaan sumber daya manusia secara komprehensif akan menjadi fondasi dan modal awal yang baik bagi kelancaran implementasi program kerja dan pencapaian sasaran tujuan lembaga pendidikan. Maka di sini ada 2 poin utama yang akan dibahas. Pertama, ada konsep dasar perencanaan sumber daya manusia. Nah, konsep dasar perencanaan sumber daya manusia adalah pengelolaan SDM, mengembangkan dan bekerja melalui sebuah sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan bagian lain dalam sebuah manajemen. Pada umumnya terdapat 5 area fungsional dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif, seperti staffing, pengembangan SDM, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, serta hubungan antara staf. Perencanaan dalam kelima area tersebut mutlak dibutuhkan sehingga dalam penyediaan dan pengembangan staf, sistem kompensasi, sistem keselamatan dan kesehatan, serta hubungan antara staf dipersiapkan secara baik serta diarahkan selaras dengan tujuan organisasi. Maka dalam konsep dasar perencanaan sumber daya manusia terdapat definisi perencanaan sumber daya manusia. Pertama, sebuah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti peramalan atau estimasi. Dan yang kedua, sebagai sebuah strategi pengembangan kontribusi sumber daya manusia pada organisasi agar mencapai kesuksesan. Nah, perencanaan sumber daya manusia hendaknya didasarkan atas keserasian dengan perencanaan strategik maupun perencanaan operasional organisasi. Nah, setelah definisi perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada proses perencanaan sumber daya manusia. Sedamayanti menguraikan 4 kegiatan tersebut. Yang pertama, persediaan SDM saat sekarang, perkiraan supply dan demand SDM, pengadaan SDM yang berkualitas, sistem pengawasan dan evaluasi sebagai umpan balik pada sistem. Kemudian lebih rinci lagi, Nawawi mengemukakan 2 kegiatan utama dalam perencanaan SDM, yaitu kegiatan analisis volume dan beban kerja, serta kegiatan analisis kemampuan SDM yang dimiliki organisasi. Baik, selanjutnya di poin pembahasan yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan SDM yang baik, maka akan menjadi kunci sukses pencapaian sasaran dan tujuan lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi. Maka manfaat dilakukannya perencanaan adalah untuk dapat mereduksi dan mengantisipasi hambatan yang mungkin timbul di masa mendatang. Menurut Usman, konsep perencanaan dalam kegiatan manajemen meliputi adanya serangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada proses yang dilalui. Yang ketiga, mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, berhubungan dengan masa depan dan waktu tertentu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi sebuah perencanaan sumber daya manusia. Diantaranya adalah faktor eksternal, diantaranya meliputi ekonomi nasional maupun global. Kemudian ada politik, sosial dan hukum. Terus kemudian ada teknologi dan faktor pesaing. Kemudian ada faktor internal, meliputi rencana strategik dan rencana operasional organisasi, anggaran untuk SDM, peramalan pembiayaan, pengembangan organisasi, desain organisasi, dan desain pekerjaan. Nah, selanjutnya ada
Nah, selanjutnya itu ada perencanaan sumber daya manusia lembaga pendidikan melalui tinjauan Islam. Sumber daya manusia atau dalam konsep Islam ini disebut sumber daya Islami. Hal ini merujuk pada konsep pembangunan manusia seutuhnya atau insan kamil. SDI sebagai aset berharga pendukung aktivitas harus direncanakan, kuantitas maupun kualitasnya. Jika berlebihan jumlahnya akan terjadi pemborosan dan menyulitkan pengawasan, sedangkan ketidaktepatan kualifikasi akan berdampak negatif terhadap organisasi. Sebelum perencanaan SDI dilakukan kegiatan pendahulu atau persiapan yang meliputi analisis arus kerja, analisis jabatan, uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan serta standar jabatan. Nah, kemudian yang terakhir ada konsep perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan SDM dalam lembaga pendidikan seringkali disejajarkan dengan rencana pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di lingkungan pendidikan terbagi menjadi tenaga edukatif atau tenaga pendidik dan tenaga administratif atau tenaga kependidikan. Sehingga perencanaan yang dilakukan juga meliputi perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksudkan dengan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Itu dia pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi sumber daya manusia di dalam lembaga pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.